waktunya sudah ya apa tidak banyak lagi, jadi kita mulai saja. Tidak perlu ada yang istirahat ya, kalau mau ke toilet bisa izin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Saya izin panggil teman-teman saja ya, karena di sini pasti ada mahasiswa S2 mungkin yang belum menikah atau masih muda sekali. Jadi kalau panggil Bapak Ibu nanti ada yang tersinggung. Jadi sekalian juga untuk mengakrabkan, saya panggil sama semua teman-teman mahasiswa S2 S3. Selamat datang di Fakultas Hukum Unhas sekali lagi. Hari ini, pagi ini, saya memoderatori, ya ternyata 3 pria gagah di samping saya, 1 di depan saya di Zoom. Ada Bapak Wakil Dekan 1, Prof. Hamzah Halim, ada Bapak Wakil Dekan Bidang Perencanaan Keuangan dan Sumber Daya, Bapak Dr. Syamsuddin Mukhtar SHMH, dan kemudian ada Ketua Gugus Penjaminan Mutu, Bapak Dr. Kahar Lahai SHMH. Saya mulai berturut-turut dulu, mempersilahkan. Mungkin saya tidak perlu membacakan CV dari masing-masing beliau karena pasti semua mahasiswa Fakultas Hukum S1, S2, S3 sudah tahu ya siapa beliau masing-masing. Jadi saya langsung saja mengundang dengan hormat Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik Riset dan Inovasi, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim SHMH, untuk materinya yaitu sosialisasi pedoman penyelenggaraan program magister dan program doktor. Silahkan Prof, waktu dan tempat. Oh ya, maaf Prof, saya mengingatkan kita hanya diberi waktu 1 jam oleh panitia. 1 jam itu dibagi bertiga. Ya, silahkan Prof. Mohon maaf, saya ingatkan di awal. Ya, Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama kita hormati Ibu Dekan, yang saya hormati para Wakil Dekan dan Ketua Gugus Penjaminan Mutu, yang saya hormati dan saya banggakan saudara mahasiswa baru baik di Prodi Magister Ilmu Hukum, Prodi Magister Kenotariatan, dan Prodi Doktor Ilmu Hukum. Ya. Terima kasih Ibu Moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kepada saya materi yang diberikan adalah sosialisasi peraturan penyelenggaraan Prodi Magister dan Doktor yang dalam bentuk peraturan rektor. Untuk magister itu peraturan rektor nomor 2784 tahun 2018, dan untuk program doktor itu di peraturan rektor 2785 tahun 2018, dan satu lagi peraturan rektor sebenarnya yang sangat penting terkait dengan ini adalah peraturan 36620 ya tahun 2017 terkait tentang pedoman penulisan atau penyelesaian tugas akhir mahasiswa. Ini tidak mudah mempres 3 peraturan rektor ini dalam tempo waktu yang 1 jam dibagi 3 berarti kurang lebih 20 menit ya, lebih. Tapi saya akan coba. Kepada saudara-saudara mahasiswa, ini penting karena ini menjadi peta jalan ya. Peta jalan baik bagi Unhas sendiri maupun bagi fakultas dan prodi serta departemen yang di dalamnya pimpinan fakultas ya. Kemudian prodi dan departemen dan dosen serta tendik, dan nantinya saudara-saudara mahasiswa menjadi bagian dari keluarga besar Fakultas Hukum Unhas ini. Sehingga ya berlaku pepatah ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Anda masuk ke Fakultas Hukum Unhas, Anda masuk ke Unhas, Anda harus tunduk dan patuh pada peraturan penyelenggaraan yang ada. Itu tidak bisa ditawar. Nah, berikutnya,
Nah, bagi teman-teman yang di magister, apa sih sebenarnya ya tujuan pendidikan magister itu? Ini kan celaka kalau kemudian teman-teman melakoni ya proses pendidikan magister lalu tidak tahu kemana sebenarnya saudara-saudara ini dibawa gitu. Nah, menurut peraturan yang ada ya bahwa tujuan dari pendidikan magister itu adalah menghasilkan insan cendekia yang berkarakter mulia. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Dadang, apa itu berkarakter, ya, yang mulia yang memiliki pengetahuan mendalam dan keterampilan spesifik. Ya, S2 memang muaranya kepada spesialisasi ya. Nah, itu. Meskipun di kita, karena kita prodi yang monodisiplin, tidak ada lagi bahwa di S1 misalnya sarjana hukum pidana perdata, demikian halnya di magister dan doktor. Kalau luaran kita di magister hukum, di S2 magister hukum ya magister hukum MH, di MKN ya magister kenotariatan. Demikian halnya di S3, doktor dalam bidang ilmu hukum. Seperti itu. Nah, ini diatur di dalam SNDikti dan KKNI. Jadi levelnya pada jenjang 7-9 itu menjadi ahli. Master itu kan terjemahan sederhananya adalah ahli. Ya. Jadi teman-teman nanti ini untuk magister ya minimal pada level itu, ahli di bidang hukum karena magister hukum. Nah, itu sebenarnya yang ingin dituju. Nah, ini pengertian tentang cendekia, saya kira silakan bisa dibaca seperti apa. Tetapi poin penting yang saya ingin ambil dari sini adalah, ya teman-teman yang mengambil prodi magister, ya baik itu ilmu hukum maupun MKN, ya muara akhirnya adalah bagaimana ahli dan dalam artian di sini tadi cendekia itu pandai mencari solusi atas situasi dan masalah. Makanya di akhir masa studi mahasiswa S2 dan S3 itu ada kewajiban untuk menulis tugas akhir yang di situ kemudian mencari problem lalu kemudian mencari solusi atas problem yang ditulis itu. Apalagi di S3. Di S3 ada kewajiban dalam sebuah disertasi untuk bisa disebut disertasi itu harus melahirkan sebuah novelty, ya, kebaharuan, ya, minimal konsep yang ditawarkan, konsep baru gitu, karena tidak mungkin teori, karena teori harus mengalami proses uji validasi di masyarakat untuk diakui kebenarannya gitu. Nah, saya kira saya tidak usah mengulang berkarakter mulia yang sudah disampaikan oleh Prof. Dadang tadi. Nah, demikian halnya dengan tujuan pendidikan doktor bagi teman-teman yang mengambil prodi doktor, ya saya kira kalau pada level S1 itu level pengetahuannya pada level untuk sebatas mengetahui dan menerapkan, pada level S2 itu berada pada level kemampuan menganalisis dan menjelaskan gitu. Pada level S3 ya itu diharapkan itu ahli dalam mengkonstruksi, ya, membangun dan menemukan konsep baru atas suatu persoalan yang didalami. Itu yang ditulis di disertasi. Paling tidak seperti itu keahlian yang diharapkan. Nah, terkait dengan SNDikti ini ada 8 standar yang kemudian ini menjadi hal yang dijabarkan dalam peraturan penyelenggaraan program studi yang ada di Unhas. Baik standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajarannya, dan standar penilaiannya. Ini nanti lebih banyak dijelaskan oleh gugus penjaminan mutu terkait dengan standar-standar ini, karena tidak mungkin saya menjelaskan satu persatu dalam waktu yang sangat singkat sekali. Nah, saya lebih ingin kepada persoalan kewajiban, hak dan kewajiban teman-teman mahasiswa, karena ini yang penting. Nah, bagi mahasiswa di Unhas, ya, baik S1, S2, dan S3, itu untuk bisa disebut mahasiswa aktif, itu harus melakukan registrasi dalam 2 bentuk registrasi. Kedua-duanya bukan pilihan. Yang pertama adalah registrasi administrasi. Itu membayar UKT, uang kuliah tunggal.
Kalau di sekolah-sekolah itu sering disebut dengan SPP. Nah, ini kewajiban untuk membayar biaya pendidikan, disebut UKT, uang kuliah tunggal. Tidak boleh ada pungutan lain lagi untuk penyelenggaraan kebutuhan perkuliahan di luar dari UKT. Itu diatur di peraturan penyelenggaraan di Unhas. Nah, itu registrasi administrasi. Registrasi akademik, ya. Yang kedua, supaya bisa aktif ini mahasiswa adalah mengisi KRS online. Ini ada di sistemnya Unhas yang namanya Neosia. Nanti teman-teman akan diajarkan di Prodi pasti, insya Allah akan disampaikan oleh Kaprodi secara teknis. Kemudian mahasiswa yang tidak mendaftar ulang selama 1 semester dan bermaksud melanjutkan studi pada semester berikutnya, tetap wajib membayar tunggakan. Sekalipun mahasiswa itu cuti, harus wajib bayar UKT. Ya. Nah, mahasiswa yang tidak membayar biaya pendidikan 2 semester berturut-turut, hati-hati, ini teman-teman harus camkan, itu sistem keuangan yang ada di Unhas akan menyatakan teman-teman mahasiswa itu putus studi atau drop out. Ini tidak sedikit yang pandang enteng seperti ini, dipikir bahwa sudah selesai kuliahnya, S2 itu kan 4 tahun, S3 5 tahun. Kuliahnya ya paling 4 semester berarti 2 tahun atau 3 semester. Nah, setelah itu penelitian, dia lupa bayar UKT-nya. 2 semester berturut-turut. Drop out dia, baru datang. Kenapa saya tidak bisa lagi? Ya, padahal di awal sudah disampaikan. Insya Allah juga Peraturan Rektor 2784 2785 2018 dan 36620 tentang penulisan tugas akhir itu akan dibagikan oleh akademik atau prodi Anda nantinya, supaya tidak ada mahasiswa yang tidak mengetahui hak dan kewajibannya. Ini juga Anda bisa lihat di website prodi masing-masing atau website fakultas. Insya Allah ada di situ. Nah, penyelenggaraan kegiatan akademik untuk program doktor. Nah, dalam peraturan penyelenggaraan prodi di doktor di Unhas itu dibagi atas 2. Ada yang berbasis kuliah dan ada yang berbasis riset. Tahun ini alhamdulillah ada mahasiswa kita dari mahasiswa asing, itu dari Palestina, dia mengambil jalur riset gitu. Dengan berbagai hak dan kewajiban yang berbeda dengan mahasiswa yang mengambil jalur program doktor berbasis kuliah. Nah, saya kira sama S1, S2, S3, penyelenggaraan kegiatan akademik itu dibagi dalam 2 semester setiap tahun sesuai kalender akademik. Nanti teman-teman akan dapatkan kalender akademik itu, bisa lihat juga di website. Yaitu semester awal dan akhir. Teman-teman ini sekarang ini diterima di semester awal apa akhir ini sekarang? Akhir ya. Gitu. Nah, kegiatan akademik program doktor berbasis kuliah dan riset, nah ini tahapannya adalah kegiatan perkuliahan, seminar, penelitian, publikasi ilmiah, pembimbingan, dan ujian disertasi. Ini dibobot dengan SKS masing-masing. Nanti akan ada di beban studi. Gitu. Sama saya kira. Nah, ini beban studi program magister. Ini yang harus dituntaskan oleh teman-teman yang mengambil program studi magister, baik magister ilmu hukum maupun magister kenotariatan. Nah, kurikulum prodi magister di Unhas ya, itu beban studinya minimal 36 SKS dan maksimal 42 SKS. Kalau saya tidak keliru, program magister kita itu mengambil 41 SKS beban studi bagi mahasiswa kita. Nah, beban studi minimal 16 SKS dari 41 SKS tadi itu adalah kuliah terstruktur. Itu yang dibagi dalam semester per tatap muka gitu. Ya, per semester gitu. 16 SKS. Di mana 20 SKS itu berupa, ini tadi yang saya maksud. Seminar proposal itu dibobot 2 SKS. Nah, karena dia memakai SKS, maka seminar proposal itu adalah kategori mata kuliah. Gitu. Seminar hasil 4 SKS.
Tesis dan ujian tesis 9 SKS. Nah, ini yang teman-teman harus ingat baik-baik, publikasi jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi. Di kita, di jabarannya itu memungkinkan untuk Sinta 1 sampai 4 kalau saya tidak salah, dengan bobot 5 SKS. Jadi, teman-teman dari awal harus mempersiapkan, ya, mempersiapkan proposalnya, karena nantinya, ya, di peraturan rektor ini juga ditentukan bahwa mahasiswa S2 dan S3, magister dan doktor, itu wajib berseminar paling lambat dalam semester 2. Berarti semester 1 bisa seminar proposal. Kalau proposal teman-teman semua yang waktu masuk kemarin tes itu menjadi syarat, itu diperbaiki secepatnya, lalu kemudian diusulkan masuk ke prodi untuk ditetapkan pembimbingnya segera. Jadi sambil kuliah bisa bimbingan. Nah, sehingga dimungkinkan teman-teman lebih cepat selesai dari mahasiswa-mahasiswa yang lain kalau berseminar di semester 1 atau semester 2. Itu dimungkinkan menurut peraturan. Nah, jurnal juga itu harus artikel yang ada untuk pemenuhan syarat publikasi jurnal internasional atau nasional ini, itu tidak boleh sembarangan. Dia harus menjadi substansi dari tesis dan disertasi yang teman-teman akan tulis nantinya. Jadi kalau cepat berseminar, maka cepat juga nanti bisa mempublikasi hasil penelitiannya, sehingga syarat 5 SKS untuk publikasi jurnal internasional dan nasional itu dapat teman-teman penuhi sesegera mungkin. Karena ini yang kadang menghambat. Kuliah sudah selesai, tesis dan disertasi sudah jadi, publikasinya belum accepted. Karena syarat peraturan ini adalah mempersyaratkan artikel itu sudah teraccepted pada publisher yang dimana teman-teman mempublish jurnalnya gitu. Nah, di kami selama ini mencoba memfasilitasi, ya, karena ini tidak mudah, utamanya yang prodi doktor, karena itu harus terindeks Scopus atau setara gitu, tidak sembarangan. Kalau S2 masih lumayan, bisa proceeding yang terindeks Scopus, jadi ikut konferensi internasional, terus artikelnya dipublikasi di dalam proceeding. Nah, itu bisa menggugurkan syarat ini. Tapi bagi S3 itu tidak dimungkinkan proceeding, harus artikel. Yang artikel itu bagian dari disertasinya, dan itu harus dipublish pada jurnal yang terindeks Scopus atau yang sederajat. Nah, saya kira nanti soal mata kuliahnya ini nanti disampaikan oleh KPS-nya, karena banyak sekali ini. Masa studi program magister, ya, yang saya katakan tadi. Nah, itu dijadwalkan untuk 4 semester. Ya, dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 2 semester. Dan selama-lamanya 8 semester. Berarti masa studi paling lama adalah 4 tahun. Nah, kemarin ini, sampai tadi malam kita menguji sampai jam berapa itu, karena banyak yang terancam DO, ya. Tapi untung pembimbing dan beberapa dosen itu membijaki, sehingga sistem yang kita buat yang seharusnya cuma 4 sesi ujian per hari, itu menjadi saya kemarin 6 sesi, kalau tidak 7 itu menguji, gara-gara ya, karena batas studi begitu jam 12 tadi malam, itu batas studi sudah habis untuk S2 dan S3 gitu. Nah, mahasiswa magister yang tidak menyelesaikan studinya, ya otomatis dinyatakan putus studi ketika sampai batas 8 semester selesai. Nah, di S3, ini di prodi doktor maksimal 10 semester, berarti 5 tahun. Nah, tetapi ada syarat yang ini saya kurang tahu juga ini maksud pembuat aturan, dikatakan maksimal 10 semester, tapi di ayat berikutnya dikatakan masa studi untuk doktor dapat diperpanjang. Berarti bukan maksimal 10 semester. Dapat diperpanjang untuk pertama kalinya selama 1 semester jika ini tidak otomatis, ya, diperpanjang, itu harus bermohon juga. Mahasiswanya aktif tadi itu bayar UKT dan
isi KRS. Jangan cuma bayar UKT lalu tidak isi KRS, itu tidak aktif itu. Karena kata dan di situ berarti dua-duanya. Kemudian yang kedua, syarat untuk bisa mengusulkan perpanjangan itu telah lulus seminar hasil penelitian disertasi. Berarti sudah selesai hasil, tinggal ujian tutup. Kemudian yang ketiga, ini yang tidak boleh teman-teman pandang enteng karena tidak akan bisa mendapatkan diskresi perpanjangan ini kalau teman-teman tidak menerbitkan ya atau status accepted minimal 1 artikel terkait penelitian disertasi pada jurnal yang terindeks Scopus atau bereputasi setara. Ini tidak main-main ini, dosen aja kesulitan ini. Apalagi teman-teman mahasiswa, sehingga butuh persiapan dari awal. Ya. Masa studi program doktor dapat diperpanjang untuk kedua kalinya. Jadi sebenarnya maksimal ini adalah 12 semester sebenarnya. Tapi ada syaratnya. Syarat yang perpanjangan kedua, itu jika mahasiswa telah menyelesaikan disertasi yang dibuktikan dengan lembar pengesahan yang ditandatangani oleh tim promotor. Gitu. Jadi tidak berlaku secara otomatis, ada syarat gitu. Nah, usulan perpanjangan masa studi berarti diusulkan, tidak otomatis ya. Diusulkan oleh siapa? Oleh dekan fakultas kepada rektor dengan syarat lampiran dokumen persetujuan dari promotor, surat pernyataan jaminan penyelesaian studi yang ditandatangani oleh mahasiswa dan promotor. Biasanya saya minta dipakaikan materai. Kemudian surat perpanjangan masa studi dari KPS. Jadi kepala sekolahnya dulu, ketua program studinya, ya, ke dekan, lalu kemudian dekan ke rektor. Nah, surat perpanjangan masa studi dari dekan ke rektor ini sebelum masa studi yang bersangkutan berakhir, sesuai dengan kalender akademik. Jadi jangan nanti sudah lewat semesternya baru bermohon. Oh, enggak bakalan bisa karena ada syaratnya sebelum berakhir. Ya, semester sesuai dengan kalender akademik. Lalu kemudian ditetapkan dengan SK rektor bahwa saudara diberi perpanjangan atau tidak gitu. Nah, saya kira kurang lebih sama tadi yang saya sampaikan terkait dengan kurikulum ada di beban studi tadi. Nah, kurikulum doktor ya untuk prodi doktor itu diatur bahwa mata kuliah wajib prodi itu sebanyak 6-9 SKS. Di prodi S3 ilmu hukum itu mengambil 9 SKS kalau tidak salah dengan 3 mata kuliah. Nah, selebihnya adalah mata kuliah pendukung keahlian ya atau mata kuliah pilihan dan MKPD, mata kuliah penunjang disertasi. Ini akan ditetapkan oleh siapa namanya? Tim promotor diusulkan kepada Kaprodi kemudian di-SK-kan oleh ditetapkan oleh dekan gitu. Nah, 10-13 SKS. Nah, sama tadi saya kira saya sudah sampaikan soal seminar dan publikasi. Ini mohon maaf ini Ibu moderator buru-buru. Nah, ini hak juga bagi mahasiswa, pembatalan dan penggantian mata kuliah. Jadi dimungkinkan untuk mahasiswa membatalkan dan mengganti mata kuliahnya. Nah, jadi mahasiswa dapat membatalkan ya atau mengganti 1 atau lebih mata kuliah yang telah diprogramkan sesuai jadwal pada kalender akademik, misalnya semester awal atau semester akhir. Nah, permohonan jadi harus bermohon. Permohonan pembatalan atau penggantian 1 atau lebih mata kuliah harus mendapat persetujuan. Jadi bukan maunya mahasiswa saja. Harus disetujui oleh pembimbing utama. Kalau dulu sering disebut pembimbing 1, ya. Ketua program studi dan dekan. Jadi bukan sepihak mahasiswanya. Mahasiswanya harus bermohon dan syaratnya adalah persetujuan dari pembimbing utama, KPS dan dekan. Permohonan pembatalan atau penggantian 1 atau lebih mata kuliah harus mendapat persetujuan dari promotor. Diajukan secara tertulis ya ke biro akademik melalui KPS-nya, dekannya, dekan baru ke rektorat untuk di-SK-kan begitu. Nah,
Pengunduran diri dari seluruh mata kuliah, saya berharap ini tidak terjadi, karena syaratnya juga memang tidak main-main. Ini harus keadaan force majeure, ya, keadaan yang memaksa. Misalnya tiba-tiba mahasiswanya kena musibah. Nah, itu kita berdoa tidak ada yang seperti itu ya. Nah, prosedurnya juga sudah diatur, harus permohonan mengundurkan diri mendapat persetujuan dari sama tadi, ya, prosedurnya sampai kepada rektorat gitu. Nah, mahasiswa yang mengundurkan diri dari seluruh mata kuliah pada semester berjalan, maka semester tersebut tidak diperhitungkan dalam masa studi. Jadi kalau mundur di semester itu tidak dihitung sebagai masa studi dalam batas rentang waktu masa studi S2 dan S3 itu, tetapi kewajiban, kalau saya tidak salah, kewajiban administrasinya itu membayar UKT tetap sama dengan cuti, begitu. Nah, ini juga hak bagi mahasiswa, cuti akademik. Beda tadi dengan pengunduran ya. Nah, tadi mengundurkan dengan syarat tadi ada keadaan yang memaksa. Kalau cuti akademik, ini hanya dimungkinkan 1 semester kepada mahasiswa, maksimal 1 kali dalam masa studinya, selama Anda jadi mahasiswa. Nah, cuti tidak dapat dilakukan jika mahasiswa pernah melakukan pengunduran diri dari seluruh mata kuliah. Kenapa tidak dimungkinkan? Karena tadi di awal, bahwa mahasiswa yang tidak aktif 2 semester berturut-turut itu, nah itu otomatis putus studi. Nah, gitu. Nah, cuti akademik tidak diperkenankan pada semester pertama dan kedua. Jadi hanya pada semester ketiga dan seterusnya. Gitu. Nah, mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti akademik. Ya, biasanya dalam prakteknya itu diserahkan kepada si pemberi beasiswa, apakah mengizinkan mahasiswanya cuti atau tidak. Gitu. Mohon maaf Prof, 2 menit lagi. Hamai. Saya pilih-pilih kalau begitu. Karena tinggal 2 menit. Yang paling penting itu nah ini teman-teman ya. Status mahasiswa prodi magister dan doktor terdiri atas aktif dan tidak aktif. Nah, aktif tadi itu ya setelah melakukan registrasi administrasi dan akademik. Nah, status tidak aktif ini yang teman-teman harus hindari ya. Tidak melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik. Menjalani cuti akademik berarti Anda kehilangan status sebagai mahasiswa. Menjalani sanksi skorsing. Ini jangan melanggar peraturan yang ada di UNAS, apalagi kalau melakukan tindak pidana. Dipecat, ya otomatis saya kira. Mengundurkan diri, otomatis juga. Pindah ke perguruan tinggi lain. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang meninggal dunia selama sekolah gitu. Ya, masa tidak aktif dimasukkan dalam perhitungan masa studi. Jadi jangan menganggap bahwa kalau tidak aktif, oh tetap saya masih bisa menambah 1 semester karena saya tidak aktif. Itu tidak boleh. Karena dihitung dalam perhitungan masa studi. Nah, ini yang paling penting untuk dicegah. Jangan sampai teman-teman kena ini. Mahasiswa dinyatakan putus studi selain yang disebutkan sebelumnya tadi di atas itu, tidak membayar UKT 2 semester berturut-turut, tidak aktif 2 semester berturut-turut. Nah ini, pertama habis masa studinya sesuai aturan tadi. Magister 4 tahun, S3 5 tahun. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri. Nah IPK, ini yang hati-hati. Peraturan penyelenggaraan prodi S2 dan S3 kita, itu tidak membolehkan mahasiswa ada mata kuliahnya yang tidak lulus. Begitu ada mata kuliahnya tidak lulus, Anda otomatis drop out. Gitu. Nah, termasuk ketika di semester 1 ya IPK-nya kurang dari 2,75 dan kurang untuk magister ya, dan kurang dari 3,0 bagi program doktor. Jadi kalau Anda mendapatkan nilai 2 nilai C, saya yakin Anda drop out. Jadi ini
merupakan warning bagi mahasiswa oleh UNHAS untuk tidak main-main kuliah di UNHAS. Itu. Nah, IPK 2 semester pertama kurang dari 3 untuk magister, berarti penggabungan IPK semester 1 dan 2, dan sepertinya jaringan terputus ya dari Pak WD1. Pak WD1. Pak WD1. Pak WD1 monitor. Iya, kayaknya terkeluar ya, panitia. Tapi tidak ini. Kayaknya di telepon. Ya, Bro. Ya, sedikit. kembali ya. Jadi, nanti kalau kemudian ada pertanyaan, silakan nanti dilanjut di diskusi, dan saya yakin peraturan rektornya juga akan diberikan ke mahasiswa dan bisa dilihat juga di website. Mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih banyak Profesor Hamzah Halim, Wakil Dekan Bidang Akademik Riset dan Inovasi untuk materinya. Ya, mohon maaf sekali Prof karena kami saya sebagai moderator harus membatasi. Begitu pula dengan pembicara selanjutnya yaitu Bapak Dr. Syamsuddin Muhtar SHMH, Wakil Dekan Bidang Perencanaan Keuangan dan Sumber Daya dengan materi kebijakan pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Mohon maaf sekali Pak, mungkin saya ingatkan kembali waktu hanya 20 menit. Ya, ya. Silakan Bapak memilih yang penting-penting. Ya, silakan Pak. Ya, makasih Bu Moderator Dr. Iin Sakarina, SHMA. Beliau ini adalah Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang saya hormati Bapak Ketua Gugus Penjaminan Mutu, para Ketua Program Studi, Magister, dan Doktor. Saya lihat masih ada Ibu Sekretaris Departemen Hukum Pidana. Ibu Ketua Departemen Hukum Pidana juga ada, Alhamdulillah. Ada juga Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum yang masih fresh di sana itu, Pak Dr. Maskun. Ya, teman-teman mahasiswa baru Program Studi Magister dan Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Jadi saya diberi amanah oleh panitia untuk memberikan gambaran tentang kebijakan penggunaan sarana ya, fasilitas kampus sebagai Wakil Dekan Bidang Perencanaan Keuangan dan Sumber Daya. Saya perlu sedikit menjadi pengenalan organisasi, sumber daya, manusia, dan sarana dan prasarana. Tahun ini Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin insya Allah akan berulang tahun yang ke-70. Jadi sudah cukup dewasa ya. Bahkan Fakultas Hukum ini lebih tua dari induknya, Universitas Hasanuddin. Kalau UNHAS itu baru berulang tahun yang ke-68 ya. Berapa? Kita lebih tua. Dan berulang tahun yang ke-70 ya. Yang kedua, ingin saya tadi menekankan kembali apa yang disampaikan oleh Pak WD Wakil Dekan Bidang Akademik terkait dengan UKT ya. Saya yakin semua sudah membayar UKT mahasiswa baru kita ini. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak WD1 tadi bahwa dengan membayar UKT mahasiswa itu berhak untuk mengikuti seluruh proses pendidikan di Fakultas Hukum UNHAS. Sekali lagi tidak ada pungutan lain selain UKT ya. Setelah membayar UKT mahasiswa tidak ada hambatan untuk melakukan mengikuti kuliahan, bimbingan dan seterusnya ya. Mohon nanti seandainya misalnya ada oknum tertentu yang menyampaikan bahwa untuk kegiatan ini di Fakultas Hukum UNHAS kita memerlukan
dana tambahan, itu tidak ada. Kalau ada yang seperti itu, tolong sampaikan kepada saya. Insya Allah kita akan cegah ya. Jadi jangan terpengaruh dengan orang-orang tertentu, bisa juga orang dari luar fakultas yang seolah-olah memperatasnamakan fakultas, meminta sesuatu, ya katakanlah dana untuk kegiatan akademik tentu ya, kan yang di-cover dalam UKT itu adalah kegiatan akademik. Yang non akademik tentu menjadi urusan masing-masing. Misalnya mau cari kos, ya itu urusan masing-masing ya. Mau cari kendaraan itu urusan masing-masing. Jadi yang saya maksud adalah kegiatan akademik, bimbingan, perkuliahan, mau bertemu dosen, jangan sekali-kali memberikan sesuatu kepada dosen ketika mau melakukan bimbingan. Kalau ada dosen, tapi insya Allah tidak ada yang meminta sesuatu dari kalian, sampaikan kepada saya. Insya Allah kita akan cegah, karena itu tidak boleh lakukan. Berikutnya ialah bahwa ya, atau langsung saja ya Mas ya, pengenalan organisasi ya. Wah, ini. Ya, ini teman-teman tulisan. Lip. Apa masalahnya? Oh ya, baik. Jadi Fakultas Hukum UNAS ini adalah subunit dari Universitas Hasanuddin. Universitas Hasanuddin. Jadi kita ini di bawah naungan Universitas Hasanuddin, di mana penanggung jawab tertinggi adalah dekan. Ya, penanggung jawab tertinggi adalah dekan. Semua urusan fakultas adalah sebenarnya urusan dekan. Tetapi karena dekan ini urusan fakultas ini sangat banyak, maka dilengkapi dengan beberapa pejabat ya, pejabat di lingkungan dekanat ya. Di bawah dekan itu ada wakil dekan, 3 wakil dekan bidang akademik, riset dan inovasi yang beliau tadi itu yang berbicara, kemudian wakil dekan bidang perencanaan, keuangan dan sumber daya, dan wakil dekan bidang kemahasiswaan, alumni dan kemitraan. Ya, selain itu ada gugus penjaminan mutu. Ya, ketuanya ada sekretarisnya. Kemudian di bawah dekan juga ada departemen-departemen. Ya, tugas departemen ini adalah membina sumber daya dosen di departemen yang bersangkutan. Kita ada 8 departemen ya di Fakultas Hukum UNAS ini. Departemen Hukum Pidana, Departemen Hukum Perdata, Departemen Hukum Tata Negara, Departemen Hukum Internasional, Departemen Hukum Administrasi Negara, Departemen Hukum Acara, dan Departemen Dasar-Dasar Ilmu Hukum, dan Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan. Itu ada 8 departemen. Selain masing-masing departemen ini diketuai oleh ketua departemen, dipimpin oleh ketua departemen dan didampingi oleh seorang sekretaris departemen dan kelompok dosen yang tergabung di dalam departemen yang bersangkutan. Berikutnya di bawah dekan juga ada ya ini. Inilah sebenarnya jantung penyelenggaraan fakultas yang namanya program studi ya. Program studi. Ada 5 program studi di Fakultas Hukum UNAS ini, 2 program studi pada strata sarjana ya, 2 program studi pada strata magister, dan 1 program studi doktor. Jadi kita membiasakan ya. Jadi program studi itu tidak lagi menggunakan istilah S1, S2, S3. Ya, dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi tidak lagi nomenklatur strata 1, strata 2, strata 3 itu tidak lagi. Cuma kebiasaan kita masih menyebut S1, S2, S3. Nah, yang ada adalah program studi sarjana, dulu S1, program studi magister, dulu disebut strata 2, dan program studi doktor yang dulu disebut S3. Ya, secara berkelakar ada seorang profesor dari salah satu profesor mengatakan, kenapa tidak dipakai lagi itu S1, S2, S3? Kalau itu yang kita gunakan, itu kita sudah sangat ketinggalan. Kenapa? Karena di Korea itu sudah keluar S13 ya. Ya,
Samsungnya 13. Ya, kita sudah terlalu ketinggalan. Itu bercandanya. Kenapa tidak menggunakan lagi katanya S1, S3 itu ya. Jadi inilah program studi inilah yang jantung ya, inti dari penyelenggaraan pendidikan di fakultas. Ya, Anda ini bergabung dalam pilihan program studi, ada yang program studi magister ilmu hukum ya, ada magister konotariatan dan doktor ilmu hukum. Jadi program studinya namanya program studi doktor ilmu hukum, program studi magister konotariatan dan program studi magister ilmu hukum. Itu nama program studinya. Sebagai kelengkapan dari dekanat, ada namanya organ namanya sekretaris fakultas, sekretaris senat fakultas. Ya, senat fakultas ini tidak di bawah komando dekan, tapi menjadi dewan semacam pertimbangan. Jadi semua kebijakan-kebijakan strategis yang akan dilakukan oleh dekan menjadi tugas dari senat untuk memberikan pertimbangan. Ya, misalnya mengangkat, mengusulkan calon wakil dekan, mengusulkan calon ketua departemen, itu semua ketua program studi, itu semua harus mendapat pertimbangan dari senat fakultas. Siapa-siapa anggota senat fakultas itu, semua pimpinan fakultas, dekan, wakil dekan, ketua gugus penjaminan mutu, para guru besar, semua guru besar otomatis menjadi anggota senat fakultas, ditambah dengan dosen utusan dari masing-masing departemen. Saat ini anggota senat fakultas hukum UNAS itu ada 47 orang, ya, diketuai oleh seorang ketua senat dan didampingi oleh sekretaris senat. Selain itu kita juga punya laboratorium, ya, ada kepala laboratorium, ya, dengan beberapa unit di bawahnya. Kemudian ada juga ini yang staf, ya, staf sering disebut sebagai tenaga kependidikan, tendik, ya, dipimpin oleh seorang kepala bagian tata usaha. Di bawah kepala bagian tata usaha ada kepala subbagian, ada 4 subbagian di Fakultas Hukum. Ini adalah subbagian akademik, subbagian kemahasiswaan, subbagian keuangan dan kepegawaian, dan subbagian perlengkapan. Nah, di antara sub-subbagian itu ada staf, ya, masing-masing punya staf. Inilah yang memberikan pelayanan. Mereka ini semua bertugas memberikan pelayanan kepada kita semua, kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini. Tidak bisa berpindah, baik. Tidak bisa turun. Ya, ya, tadi sudah disampaikan, ya, ada 8 departemen, dan sekarang ini di Fakultas Hukum Unhas ada 96 dosen tetap. Ya, 96 dosen tetap yang terdiri atas, ya, berpendidikan S3 76 dan yang berpendidikan magister itu 20 orang. Ya, dilihat dari sini Fakultas Hukum Unhas boleh dikatakan sangat memenuhi syarat untuk melaksanakan program pendidikan magister dan doktor, karena kita dari 96 dosen itu ada 33 profesor, ya. Kalau tidak salah, Fakultas Hukum UNAS ini di Indonesia, ini Fakultas Hukum, di antara Fakultas Hukum Negeri, ini Fakultas Hukum UNAS yang paling banyak guru besarnya. Fakultas Hukum UNAS, ya. Mereka inilah yang mengajar di program studi magister dan doktor. Karena untuk bisa mengajar di program studi magister dan doktor itu minimal harus doktor. Tidak ada magister yang mengajar di program studi magister, apalagi program studi doktor. Ya, kalau apa ini berdasarkan, ya, dosen, saya kira tadi saya sudah sampaikan, selain dosen tetap, kita juga merekrut dosen tidak tetap, ya, dari berbagai kalangan profesi bidang hukum. Tenaga kependidikan kita, ya, sekian, ya, ada 45 orang, ya, dan seterusnya. Ya, selanjutnya saya berbicara dengan gambar saja, ya. Inilah fasilitas yang ada di Fakultas Hukum UNAS saat ini. Ini adalah lobi utama dekanat.
yang sekarang ini sedang kita renovasi, ya, sedang kita renovasi, sedang berjalan. Kita tidak menggunakan lagi pintu yang buka tutup, ya, akan menggunakan pintu yang otomatis itu, yang bergeser ya, ketika kita mau atau keluar. Ini bagian depan kita, kemudian ini lobi masuk di fakultas. Ini galeri buku ya, buku karya para dosen kita ya, dipajang di sini. Ya, ini juga, ini perpustakaan. Ya, perpustakaan ini 3 lantai. Ini baru 3 tahun yang lalu diresmikan. Alhamdulillah, ini sudah cukup memadai untuk sebuah perpustakaan di Fakultas Hukum Unhas, di Fakultas Hukum, di Fakultas di Universitas Hasanuddin. Karena ada juga perpustakaan pusat di universitas ya. Jadi selain di fakultas, ada perpustakaan yang lebih besar di tingkat universitas. Ini ruang dalam perpustakaan kita, cukup nyaman untuk membaca. Sayang sekali 2 tahun terakhir ini kita sangat diganggu oleh si COVID ini, ya, kita sangat terganggu dengan COVID ini, sehingga ya untuk sementara ini kelihatan perpustakaan kita masih sepi. Tapi kita kan sudah mencoba ya, semester ini, besok ini kita akan mulai coba kuliah bauran ya, luring daring, pembauran ya, hibrid ya, ya. Mudah-mudahan itu bisa selanjutnya semakin ke sana semakin luring kita ya, karena kuliah daring ini banyak keterbatasan ya, banyak keterbatasan. Ya, ini ruang perpustakaan kita ya, ini lantai 3. Sementara di Tata ini tidak akan seperti ini lagi. Ini masih ada buku-buku yang di lantai. Sementara ini, insya Allah dalam waktu 1 bulan ini sudah rapi ini. Ya, ini bagian depan dari perkuliahan. Ini ruang-ruang kuliah kita. Ini situasi. Ya, ini bagian luar gedung yang kita tempati ini. Namanya Aula Profesor Dr. Baharudin Lopa. Ya, nah, ini ya seperti ini. Ya, ini suasana ketika penerimaan mahasiswa baru tahun sebelum COVID, tahun 2019. Ini di sini, di ruangan ini. Ini mahasiswa baru program studi sarjana. Ini bagian luar dari ini di bawah Aula Barulopa ini ruangan UKM, tempat mahasiswa kita beraktivitas. Ya, cukup banyak aktivitas mahasiswa kita ya di ini. Ini ada di bawah ini ruangan-ruangan mereka. Ini ruang ujian, ruang kuliah. Ini ruang promosi doktor. Jadi teman-teman yang bergabung dalam prodi doktor, ya, kita berharap nanti promosi doktornya berlangsung di ruangan ini, tidak lagi luring selama beberapa semester ini. Ya, seperti ini suasananya ketika ujian promosi doktor. Itu ada podium di situ, disitulah mahasiswa mempertahankan disertasi ya di depan penguji. Ini para penguji, gambaran para penguji ketika ujian promosi doktor kita. Ini ruang video conference ya. Ini ruang laboratorium komputer. Ini ruang pelayanan akademik kita ya. Ini ruang-ruang konsultasi. Jadi kita menyiapkan juga ruang konsultasi mahasiswa yang berkonsultasi ke pembimbingnya, kita siapkan ruangan-ruangan seperti ini. Ya, ini ruang istirahat dosen. Ini ruang para guru besar, ya, para profesor itu disiapkan ruangan khusus supaya mereka di sana bisa berpikir tenang untuk melahirkan ide-ide cemerlang pengembangan ilmu hukum ya. Ini ruang pusat kajian kejaksaan. Ini ya di dalamnya ini sedang ada rapat ya. Ini ya ini ruangan baru kita, namanya ruangan Haripin Tumpak ya. Ini sekarang ini sangat menjadi favorit mahasiswa ya, melakukan kegiatan kemahasiswaan. Dan di sini juga mahasiswa kita melaksanakan latihan ketika mau melakukan lomba debat, lomba peradilan semu. Anak-anak kita, anak-anak prodi sarjana kita seringkali menjadi juara di tingkat nasional ya dalam peradilan semu. Di sini mereka ini latihan. Nah, ini ruangan senat fakultas yang saya maksudkan tadi, ruangan baru ini. Ini ruang kelas. Ini nanti kita khususkan untuk mahasiswa magister. Ya, tidak perlu banyak kursinya karena biasanya kelasnya itu antara 20 sampai 25 orang. Nah, ini tempat sampah ya, tolong dimanfaatkan nanti
Kalau sudah kuliah luring, ya artinya sampah akan senang hati sampahnya kalau dibuang ke tempat yang terhormat, tidak dibuang ke tempat yang tidak seharusnya. Ini lift kita sudah punya lift, ya gedung kita tertinggi 3 lantai, tapi kita sudah menyiapkan lift. Ya teman-teman mahasiswa S3 kita rancang nanti untuk kuliahnya di lantai 3. Ya nanti dimanfaatkan saja lift. Kalau merasa memerlukan lift, kalau tidak memerlukan lift ya naik tangga juga boleh ya. Ini bagian luar lift kita. Ini masjid, alhamdulillah masjid kita juga cukup baik ya. Ini ruang dalam masjid. Dulunya masjid ini pakai karpet, tapi setelah COVID karpetnya kita gulung dulu ya. Katanya untuk mencegah penularan COVID itu. Nah, ini ruang laboratorium. Nah, ini yang ada fotonya ini adalah ketua unit bantuan hukum. Ya, kalau ada masalah-masalah hukum yang dihadapi dalam masyarakat, silakan berkonsultasi ke unit bantuan hukum kita. Ini terbuka untuk umum. Sekarang ini laboratorium kita ini sudah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi sudah mendapat pengakuan laboratorium khususnya mengenai unit konsultasi dan bantuan hukum. Ya, ruang baca ini masih musala ya. Ini pos satpam kita ya, ini CCTV. Ini kantin. Ya, kantin kita ini ya mungkin mudah-mudahan bisa dibenahi untuk semakin lebih ini, tapi akhir-akhir ini selama 2 tahun ini sepi. Ya, kantin kita ini sepi, biasanya ramai. Tapi karena gara-gara COVID, ya macam-macam di kantin juga itu mengeluh karena kurang pelanggan. Ya, ini lapangan tenis. Saya menduga di antara mahasiswa baru ini, magister dan doktor ini ada yang hobi main tenis. Silakan nanti bergabung dengan kami. Kebetulan wakil dekan bidang perencanaan keuangan dan sumber daya itu hobinya main tenis. Ya. Bahkan kami bentuk di sini Fakultas Hukum Tenis Club, silakan bergabung nanti. Kita bertenis ria, ya. Ini lapangan tenis, ini fasilitas baru ini. Untuk ya boleh dianggap untuk menyambut mahasiswa baru seperti Anda-anda ini, ya. Ada lapangan tenis, ada lapangan basket. Ya. Nah, ini yang paling terakhir ini, wall climbing. Bagi mereka yang hobi berpetualang, ya suka manjat-manjat, silakan. Ini fasilitas terbaru, belum diresmikan ya. Belum diresmikan. Ya, ini kita mendapat sumbangan dari PT Taspen ya untuk membangun ini. Jadi ini luar biasa ini sarana olahraga di Fakultas Hukum UNAS ini. Ya, ini belum diresmikan saya kira. Ya, ini sumbangan dari PT Taspen. Nah, ini menambah cantik juga fakultas kita dengan lahirnya tempat memanjat ini, tempat memanjat ini. Nah, ini sekarang ini masih model lama ini, sedang diperbarui ya. Air mancur kita sedang diperbarui karena katanya ini sudah minta ampun ini untuk segera diperbarui. Ya, sudah tidak ada lagi ini sekarang, sudah di wilayahnya itu sudah sedang dibongkar dan dibangun lagi dibuat lagi air mancur yang lebih menyegarkan ya. Kalau kita berada di fakultas ya ada masalah-masalah, sedang membuat makalah pusing-pusing, silakan nanti duduk-duduk di pinggir air mancur. Mungkin percikan air itu akan menambah semangat nanti dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen ya. Nah, ini toilet kita, tolong diperhatikan, cukup bersih ya, cukup bersih. Tolong mari kita jaga kebersihannya. Nah, seperti ini. Nah, ini pasukan cleaning service. Ya, meskipun kita punya pasukan cleaning service 10 orang di fakultas ini, tapi tanpa bantuan kita semua, tentu kebersihan fakultas kita ini akan bermasalah juga, ya. Nah, ini ujian skripsi ini. Ya, saya kira demikian, ya. Saya kira saya tidak lebih dari 20 menit ya, Bu Moderator. Ya, pas ya. Alhamdulillah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bapak Dr. Samsudin Muchtar atas pemaparannya, kebijakan pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Ya, jadi untuk teman-teman mahasiswa baik program magister maupun program doktor yang karena kita tidak boleh katanya menyebut satu-satu ya, jadi saya harus latihan. Yang backgroundnya sarjananya ataupun magisternya untuk program doktor itu tidak di Fakultas Hukum Unhas sebelumnya,
Maka sangat beruntung ya, karena bisa lihat tadi sudah diperlihatkan oleh Bapak WD2 sendiri, bagaimana fasilitas yang kita punyai. Kami sendiri sebagai Civitas Akademika itu sangat bangga dengan fasilitas dan sarana yang kita punya di Fakultas Hukum Unhas ini. Nanti yang ada yang ikut luring ini setelah selesai acara atau istirahat bisa lihat-lihat ke jalan-jalan ke belakang untuk lihat. Baik, materi selanjutnya itu dari Bapak Dr. Kahar Lahae sebagai Ketua Gugus Penjaminan Mutu dengan materi Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Unhas. Namun sebelumnya dari materi pertama dari awal itu saya melihat teman-teman mahasiswa yang ikut secara daring itu ada banyak yang tidak menyalakan kamera ya. Padahal di sini kepala sekolah masing-masing prodi, Kaprodi, ada Ibu Dr. Sri Susianti dari Magister Ilmu Magister Kenotariatan, ada ada Profesor Marwati Risa dari Prodi Ilmu Hukum, itu setia sekali hadir bersama kita semua. Jadi tolong teman-teman yang belum menyalakan kamera silahkan menyalakan kameranya. Ya, untuk waktu dan tempat saya silahkan kepada Bapak Dr. Kahar Lahae SHM. Silahkan Pak. Ya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAP, selaku Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Samsudin Muhtar, SH, MH, Wakil Dekan 2, para Ketua Program Studi, ada KPS S2 Kenotariatan dan KPS S3 Ilmu Hukum atau Doktor Ilmu Hukum, Ibu Profesor Dr. Marwati Risa SH, MH, para mahasiswa baru yang saya hormati. Waktunya berapa menit, Pak? Sama seperti pemateri yang lain, Pak. Mohon maaf 20 Iya. menit. Ya, jadi saya hitung di sini kita mulai 11.13 untuk Bapak, 11.33 selesai. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa kurang dari itu, Bu ya. Terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa baru baik prodi doktor maupun prodi magister di Universitas Hasanuddin, dan tentunya ketika berbicara mengenai penjaminan mutu ini adalah amanat dari kementerian ya. Jadi ada sistem penjaminan mutu internal yang dibangun oleh kementerian, lalu kemudian dilaksanakan di universitas dan juga di fakultas. Lalu kemudian di fakultas penjaminan mutu itu diamanahkan di suatu unit ya. Jadi ada suatu gugus penjaminan mutu yang ada di tingkat fakultas. Lalu kemudian setiap program studi juga ada unit penjaminan mutu yang membantu program studi di dalam menyelenggarakan penjaminan mutu di program studi masing-masing. Oke, baik, saya akan memulai materi saya. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu isi dari peraturan ini, tetapi bahwa di dalam penyelenggaraan penjaminan mutu tentu rujukan dasarnya adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian berkaitan dengan level atau tingkatan kemampuan dari mahasiswa, ada namanya KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Lalu kemudian ada standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh kementerian. Kemudian juga ada beberapa peraturan yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional untuk menilai program studi itu bobotnya atau nilainya kira-kira ada di level mana ya. Jadi sekarang ini level akreditasi ada 3. Yang pertama atau yang terbaik ya, namanya akreditasi unggul, kemudian ada sangat baik dan ada baik ya. Jadi kalau sebelumnya ada A, B, C, sekarang sangat baik atau unggul, sangat baik dan baik ya. Itu nanti akan saudara lihat jadi materi ini saya sudah share di chat ya, bagi yang punya laptop atau HP silahkan di copy ya materinya supaya bisa dibaca nanti sambil tidur-tiduran ya setelah di rumah. Untuk penyelenggaraan
penjaminan mutu di level program studi itu dipandu dalam suatu pedoman penyelenggaraan, ya. Jadi saya kira Bapak Ibu sekalian sudah memperoleh itu, atau mungkin nanti setelah acara ini ada acara di masing-masing program studinya. Di situ akan dikenalkan bagaimana sih penyelenggaraan program studi di prodi masing-masing. Kemudian di level Unhas juga peraturan rektor terakhir ini direktur menerbitkan suatu peraturan berkaitan dengan sistem pembelajaran hibrid tadi, ya, ada luring, ada daring. Pada semester akhir 2021-2022. Jadi saudara masuk di semester akhir, ya, bukan di semester awal. Jadi peraturan rektor nomor 769 tahun 2022. Itu menjadi panduan kita di dalam penyelenggaraan perkuliahan di semester ini. Tentu setelah itu diikuti dengan bagaimana penjaminan mutunya, bagaimana evaluasinya di dalam penyelenggaraan perkuliahan tersebut. Oke. Berikutnya, apa sih yang dimaksud dengan sistem penjaminan mutu internal? Ya, kalau di Unhas sebenarnya penjaminan mutu ada dua, ya. Jadi ada sistem penjaminan mutu internal, kemudian ada sistem penjaminan mutu yang bersandar pada ISO, ya. ISO 2015 tahun ISO 9001 2015. Jadi kita mengacu pada 2018 kita mengacu pada ISO itu untuk berkaitan dengan manajemen, ya, atau pengelolaan di level universitas sampai pada level program studi. Jadi kehadiran sistem penjaminan mutu internal ini adalah untuk menjamin sebagai penjaminan mutu pendidikan tinggi pada setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri. Jadi di dalam sistem penjaminan mutu ini perguruan tinggi menetapkan masing-masing, ya, masing-masing standar-standar apa yang akan dicapai, ya, di dalam proses pembelajaran, di dalam proses penjaminan mutu itu. Jadi di dalam penjaminan mutu ini diawali dengan suatu penetapan standar, ya. Kalau di level kementerian, jadi ada peraturan menteri berkaitan dengan standar nasional pendidikan tinggi. Itu minimal ada 36 butir yang wajib dipenuhi oleh program studi. Tetapi terpenuhi 36 ini berarti masih dianggap biasa-biasa saja, berarti tidak melampaui dari SNDikti. Makanya ada berbagai kegiatan, berbagai kebijakan-kebijakan rektor, termasuk kebijakan fakultas untuk melebihi standar nasional pendidikan tinggi itu. Makanya seperti kewajiban, ya, kewajiban jurnal nanti saya kira ada materi berkaitan dengan itu salah satu bentuk pelampauan sebenarnya dari SNDikti. Jadi tujuan SPM itu untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Jadi tidak tiba-tiba. Jadi semuanya harus diawali dengan suatu perencanaan. Kalau dalam siklus penjaminan mutu ada yang disebut dengan PPEPP. Jadi silahkan dibaca di materinya. PPEPP itu mulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Itu siklus yang berjalan. Sekarang ini saudara baru masuk, berarti harusnya saudara untuk kegiatan perencanaan ke depan saudara, ya, sejarah harus sekarang juga memulai dengan suatu perencanaan. Di level perkuliahan, setiap mata kuliah harus punya RPS. Rencana pembelajaran semester. Di level program studi harus mempunyai capaian pembelajaran lulusan. Ya. Lalu kemudian breakdown masuk ke dalam masing-masing mata kuliah. Mata kuliah ini perannya apa di dalam pencapaian pembelajaran lulusan program studi. Di sini saudara sudah dijanjikan. Saudara setelah mengikuti di prodi A, B, C, saudara akan menjadi seperti ini. Itu di perencanaan.
Ya, bila mana dalam perencanaan ada masalah lalu kemudian dievaluasi. Disitulah di dalam pelaksanaan evaluasi, lalu kemudian setelah ditemukan ada masalah baru ada pengendalian, jadi perbaikan-perbaikan, lalu kemudian ada peningkatan dan itu menjadi baseline lagi untuk perencanaan berikutnya. Itu namanya siklus PPEPP ya. Oke, baik. Mengapa penjaminan mutu itu menjadi penting? Ya. Jadi sebenarnya di kita ini, di Spanyol kita sudah terbiasa dengan mutu. Ya. Di pendidikan juga ada mutu. Saudara beli pakaian kan juga melihat mutu. Saudara punya standar mutu. Si A, B, C, D itu tentu beda-beda standarnya. Ya. Kalau saudara mencapai sesuai standar berarti kan terpenuhi capaian standar itu. Tapi kalau tidak berarti kan saudara evaluasi. Oh mungkin ada yang kurang, saya harus begini lagi ke depannya. Ya. Dan budaya mutu ini yang sebenarnya yang sudah dekat dengan kita tinggal diidentifikasi. Ya. Di dalam proses pembelajaran, saudara masuk di prodi magister dan doktor ini dengan suatu kriteria, ya, saudara tidak memenuhi kriteria, sistem akan menolak. Itu adalah standar mutu pada tahap penerimaan. Saudara diterima mendaftar, lalu kemudian ikut ujian tidak lulus, ataukah ketika ujian saudara lulus, berarti saudara memenuhi standar. Ya. Setelah kuliah, ikut mata kuliah tidak lulus, berarti saudara tidak memenuhi standar. Ya. Di akhir perkuliahan saudara tidak bisa menyelesaikan, berarti saudara tidak memenuhi standar. Jadi itu bergulir. Ya, jadi ibaratnya seperti bola ya. Bola yang tidak ada ujung. Jadi memulai dan dia akhir itu akan berputar. Ya. Jadi disusun dengan rencana dan tahapan yang jelas. Jadi nanti di pedoman penyelenggaraan program studi kan di situ sudah dijanjikan ya. Di situ kan ada profil program studi, ada capaian pembelajaran program studi, ya. Lalu kemudian ada diturunkan dalam berbagai mata kuliah dalam satu kurikulum, ya. Saudara tentu akan memilih mata kuliah apa menjadi pilihan saudara nanti untuk sesuai dengan minat dan keinginan ya dari Bapak Ibu sekalian. Itu menjadi satu alur, satu satu baseline ya, atau lens yang berurut itu ya, itu yang berurut. Makanya seperti saya katakan tadi, di sini harus jelas tadi ya, ada penetapannya. Kira-kira kalau dari sisi perencanaan perkuliahan ya, saudara mau selesai berapa tahun? Seperti Ibu Dekan tadi mengatakan, tepat waktu ataukah di waktu yang tepat ya. Nah, tepat waktu atau ini kan berbeda maknanya sebenarnya ya. Saudara merencanakan saya harus selesai 2 tahun. Berarti kan saudara membuat perencanaan untuk bisa selesai 2 tahun. Ya, itu sebenarnya saudara sudah memanage diri Anda ini sebanyak berkaitan dengan mutu, karena kalau tidak ada mutu tidak akan sulit untuk mencapai itu ya. Ya, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan dalam hal kebijakan manual standar. Jadi di Universitas Hasanuddin sudah menetapkan kebijakan mutu internal, ya. Jadi ada kebijakan mutu akademik, kemudian ada manual mutu akademik, ada standar mutu akademik, dan seterusnya. Dan itu diturunkan sampai pada program studi. Kemudian, mengapa SPMI perlu? Atau sistem penjaminan mutu perlu? Pertama, untuk mencapai kepatuhan terhadap kebijakan akademik. Kebijakan akademik itu adalah penetapan. Di dalam peraturan rektor menetapkan bahwa mahasiswa untuk bisa menjadi doktor atau menjadi magister ditetapkan SKS minimal 36 sampai 41 untuk magister, ya.
Dan doktor tentu ada kalau magister doktor kan hampir sama ya SKS-nya, nanti akan saudara tanyakan ke bagian ke KPS program S3 ataukah program doktor. Jadi itu ada kebijakan, kemudian ada standarnya, ada peraturan akademik, ada mutu akademik. Itu dikenalkan kepada saudara. Kemudian yang kedua adalah kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan ditetapkan di pada setiap program studi. Ya. Saudara mau menjadi apa? Kemampuan apa yang akan saudara dapatkan setelah mengikuti program atau kuliah di program studi Magister Ilmu Hukum, program studi Magister Kenotariatan, program studi Doktor Ilmu Hukum. Ya. Jadi memastikan bahwa saudara memiliki kompetensi itu. Prosesnya seperti apa? Nanti prosesnya tentu ada di program studi masing-masing. Kemudian kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi. Spesifikasi program studi, ya magister kenotariatan berarti kan pasti dia lebih banyak nanti berurusan dengan urusan berkaitan dengan akta dan sebagainya, kan itu menjadi mata kuliah wajib ya. Selain dengan pendidikan atau kader akademik yang lain, mata kuliah sebagai penunjang atau mata kuliah kemagisteran dan seterusnya ya. Kemudian relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat dan stakeholder lainnya. Jadi kita ini bukan menara gading ya. Saudara belajar di sini tentu ada harapan-harapan, saya mau bekerja di ini bekerja. Apakah harapan saudara itu bisa tercapai karena kuliah di program studi yang ada di program pasca ini, ya. Dan tentu anggapan kami, saudara menganggap bahwa kalau saya kuliah di program studi di pasca di Fakultas Hukum UNHAS, cita-cita saya akan tercapai karena di situ ada mata kuliah yang akan mendukung dan seterusnya, ya. Dan di stakeholder, jadi kita akan melihat apa yang menjadi kebutuhan dari stakeholder. Bagaimana alumni kita ketika dia bekerja dan seterusnya. Jadi kita tidak bisa lagi mengatakan saya ini magister tapi tidak bisa bekerja. Karena apa? Ilmu saya tidak bisa diimplementasikan. Berarti kan harapan saudara tidak bisa terwujud. Berarti mungkin saudara salah memilih program studi. Ya. Ya. Jadi di sini ada jaminan bahwa apa yang saudara inginkan itu akan bisa terwujud. Ya. Kemudian, ini fungsi sistem penjaminan mutu internal ini adalah bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Alhamdulillah kalau kita di UNHAS ini, di Fakultas Hukum UNHAS, di program studi di Fakultas Hukum UNHAS ini itu menjaga ya yang namanya mutu. Ya. Yang namanya mutu, jadi jangan saudara, mungkin saudara akan mengatakan, kok dia kuliah tapi kok tidak selesai misalnya ya. Ya karena mungkin tidak memenuhi standar itu, sehingga apa boleh buat dia harus keluar dari prodi yang ada di Fakultas Hukum UNHAS tanpa gelar ya. Jadi mungkin catatannya dia pernah kuliah di program studi ya. Karena tidak memenuhi ini, mutunya tidak sampai ya. Sistem untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi. Di Fakultas Hukum, di UNHAS punya visi misi, diturunkan ke Fakultas Hukum, kemudian visi misi Fakultas Hukum diturunkan lagi ke masing-masing program studi. Ya. Jadi itu satu rangkaian yang tidak bisa terputus karena program studi ini adalah ujung tombak di dalam pencapaian visi misi daripada perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi program Universitas Hasanuddin. Ya. Kemudian sarana untuk memperoleh status akreditasi, ya sudah jelas ya. Karena sekarang ini orang melihat lagi akreditasi, dia tidak melihat kau kuliah di mana. Bisa di swasta tidak ada masalah, tapi lihat dulu akreditasinya. Apakah akreditasinya unggul atau tidak? Apalagi kalau cuma akreditasinya baik, kalau sekarang ini kan dulu namanya C ya. Baru terdengar ya. C dapat C berarti mungkin paling tidak baru dibuka dan seterusnya. Yuk kuliah di sana itu tidak diakui nanti kalau mau bekerja. Kan ada syarat minimal B akreditasi. Kalau sekarang namanya sangat baik ya.
Itu akreditasi kan menjadi satu parameter di dalam melihat bagaimana mutu pembelajaran atau mutu di pendidikan, penelitian dan pengabdian di program studi masing-masing. Ya. Kemudian sistem untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi. Siapa pemangku kepentingan kita? Pemangku kepentingan kalau program magister, doktor tentu berbeda kalau S1 ya. Setelah selesai S1 kan mungkin mau jadi jaksa, hakim dan seterusnya. Jadi berbeda levelnya dalam pencapaian itu. Ya. Ini tadi sudah disampaikan oleh Wakil Dekan 1. Jadi untuk magister dan magister terapan itu di kerangka kualifikasi nasional Indonesia berada pada level 8. Ya, level 8 silahkan dibaca. Ya, jadi kalau sekarang ini jadi saya tidak mengatakan mungkin mutunya masih belum terlalu bagus karena beberapa judul tesis yang masuk kok berbau seperti S1 saja. Apa bedanya S1 dengan skripsi dengan tesis gitu ya. Hanya karena dia kuliah di magister sehingga dia dinamakanlah karyanya itu tesis, tapi muatannya sama dengan S1. Bahkan ada S1 lebih bagus daripada magister. Ya, karena kami kebetulan di dalam sistem penjaminan mutu ini di dalam kami termasuk di bagian komisi penilai judul ya di level S2 dan S3 ya. Jadi kami tahu betul ini sebenarnya levelnya aduh kasihan juga ini berarti orang yang tidak mempersiapkan dirinya, tidak meningkatkan mutunya. Jadi ketika kuliah ternyata tidak bertambah ilmunya ya. Karena yang dibawa masih ilmu S1 terus dia bawa. Gitu. Ya. Jadi jangan menulis tesis tidak lebih baik daripada mahasiswa kami yang di S1. S1 itu sangat bagus, banyak skripsi yang sangat bagus ya. Bahkan terkadang kami mengatakan begini, ini S1 tapi sepertinya ini sudah tesis ini ya. Artinya ternyata dia lebih mendalam, lebih menguasai. Ya, nantilah saudara setelah masuk kuliah dan melihat seperti apa proses pembelajaran termasuk penyelesaian tugas akhir ya. Itu level 8, kemudian untuk doktor itu di level 9. Ini level paripurna ini paling tinggi ya. Jadi jangan lagi seperti tesis ya. Hanya berbau-bau di rumusan masalah ketiga, temuan. Padahal bukan temuan juga pada akhirnya ya. Harus ada novelty. Ini saya kira nanti akan dipacu ya di dalam proses pembelajaran. Masih? Iya, 2 menit lagi Pak. Mohon 5 maaf. menit lagi. Ya, baik. Oke. Ini saya lewati saja ya. 2 menit. Ini kalau berbicara penjaminan mutu sepanjang yang dulunya itu 1 jam, sekarang sisa 20 menit. Jadi agak sulit juga. Ya, berkaitan dengan standar. Standar pendidikan tinggi, standar itu kan ada 3 sebenarnya. Jadi ada standar pendidikan, ada standar penelitian, kemudian ada standar pengabdian kepada masyarakat ya. Jadi untuk pendidikan itu ada 9 standarnya, penelitian juga seperti itu, kemudian untuk PKM itu pengabdian itu ada 6 standar. Itu rujukannya adalah peraturan Menteri Riset. Jadi dulu masih Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi ya, Riset Dikti namanya, Ristek Dikti. Ya, ini kemudian berubah lagi menjadi Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang panjang lagi ya, gabung-gabung. Hanya lupa juga kalau mau disingkat apa sih namanya itu ya. Tetapi tidak perlu dilihat lagi lembaganya, tapi apa muatannya, apa isinya. Ya, itu yang kita lihat. Jadi ini standar-standar, ada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga pendidikan dan seterusnya. Itu semua ada di program studi. Ya. Jadi standar-standar itu semua di program studi. Misalnya standar dosen itu kan kalau mengajar di
di magister dan doktor itu kan minimal doktor, ya. Kemudian untuk saya kira di S3 juga minimal doktor, tapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, ya. Kemudian tadi dari sisi struktur saya kira sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan 2, saya tidak perlu. Kemudian apa sih tugas dari gugus penjaminan mutu di level fakultas, ya? Jadi gugus penjaminan mutu tugasnya sebenarnya tidak banyak, ya. Tetapi kalau mau diuraikan satu-satu ternyata banyak juga, ya. Jadi tugasnya merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik fakultas dan program studi yang sejalan dengan sistem penjaminan mutu internal UNHAS dan bertanggung jawab atas peningkatan mutu secara berencana dan berkelanjutan. Ya, itu tugasnya, fungsinya silahkan dibaca saja di materinya, ya. Oke, ini PPEPP-nya. Saya masuk sedikit mungkin 2 menit di proses penjaminan mutu prodi. Ya, 2 Jadi, menit ya Pak. 2 menit. 2 menit, yes. Oke, penyelenggaraan perkuliahan. Sekarang ini kan daring, ya. Daring, jadi ada surat edaran Ibu Dekan. Daring itu pada pekan ke-41 sampai ke-4 itu masih daring. Ya. Tapi untuk magister dan doktor, hasil rapat kemarin, itu 5 pekan terakhir itu adalah luring. Ya. Jadi Bapak Ibu saya kira harus mempersiapkan ini. Dan untuk magister kenotariatan, untuk mata kuliah wajib, akta semuanya itu harus dilaksanakan secara luring, ya, dia tidak lagi daring. Oke, perkuliahan mahasiswa dijawabkan ada 80%, ya. Kemudian dosen harus hadir minimal 85%, ya. Kemudian tadi di perencanaan harus ada RPS, ya. Di RPS itu kan direncanakan sampai pada asesmennya, penilaiannya seperti apa. Ya, jadi tidak ada lagi komplain dari mahasiswa kenapa saya dapat nilai A, nilai B, nilai C atau A min, B plus dan seterusnya. Karena ada parameternya, ya. Di asesmen ini itu sebenarnya disampaikan pada saat awal-awal perkuliahan. Itu ada di rencana pembelajaran semester untuk setiap mata kuliah, ya. Kemudian nanti dalam proses pembelajaran ini nanti ada Pak Dr. Masnun akan menjelaskan sistem pembelajaran melalui sekolah, ya. Jadi sistem kelola pembelajaran itu yang dikembangkan oleh Universitas Hasanuddin. Saya kira yang kuliah di Fakultas Hukum UNHAS sudah tahu ini, yang belum ya tentu harus belajar untuk bisa ikut di dalam sistem kelola pembelajaran atau sekolah ini, ya. Kemudian monitoring dan evaluasi dibagi 2, ya. Ada dilakukan setiap semester, kemudian ada dilakukan setiap tahun, ya. Setiap semester itu berkaitan dengan proses pembelajaran, itu setiap semester. Monitoring kehadiran dosen mahasiswa, kemudian bagaimana pembelajaran di sekolah dan seterusnya, itu setiap semester. Kemudian yang setiap tahun itu adalah evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan atau LPMPP Universitas Hasanuddin. Itu akan melakukan evaluasi kepada setiap program studi. Ya, jadi akan mengevaluasi selama 1 tahun terakhir. Apakah prodi ini sudah menyelenggarakan program studinya sesuai dengan apa yang dijanjikan? Yang membuat janji kan program studi. Berarti yang harus memenuhi janji itu adalah program studi. Kalau dia tidak bisa penuhi janjinya, tentu harus ada alasan mengapa tidak bisa dipenuhi. Itu bagian siklus tadi PPEPP itu, ya. Terakhir berkaitan dengan Turnitin. Ini sebentar, ya. Saya kira, aduh semakin terakhir nih sebagai gini. Tugas akhir.
Ya, penetapan judul, tesis, disertasi, ada komisi penilai judulnya ya. Kemudian penetapan pembimbing, jadi ada komisi penasehat, ada promotor ke promotor, kemudian ada pedoman penyusunan tugas akhir, itu semua ada di website ya. Kemudian keaslian penelitian, penyataan keaslian, uji Turnitin atau similarity Turnitin. Ini tulisan Bapak Ibu sekalian itu akan diuji ya kesamaannya dengan tulisan-tulisan lain yang ada. Kalau melebihi 30%, berarti tulisan saudara belum lolos untuk diujikan di tahap akhir. Ya. Nah, dan di Fakultas Hukum UNAS ini tim uji Turnitin ini itu dikoordinasikan oleh gugus penjaminan mutu. Jadi ada tim tersendiri yang diangkat oleh fakultas dengan Fakultas Hukum UNHAS untuk menyelenggarakan tugas-tugas menguji ya tugas-tugas akhir dari Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir saya kira ini penting supaya kita tidak dibohongi, ya silahkan berbuat apa saja tetapi ada pernyataan terakhir bahwa karya ini adalah asli. Ya. Ada pernyataan keaslian, pernyataan keaslian. Kalau tidak asli punya orang lain yang diambil, silakan bertanggung jawab. Ketahuan belakangan bahwa ternyata punya orang lain saudara ambil menjadi karya tulis terakhir, berarti risikonya kemungkinan terberatnya adalah ijazah yang saudara miliki ditarik kembali oleh UNAS. Ya, tapi saya kira mudah-mudahan tidak sampai di situ. Walaupun di faktanya pernah terjadi di Fakultas Hukum UNAS, tapi di level S1 bukan S2 dan S3. Saya kira demikian dari saya. Silahkan dibaca materinya. Dan waktunya sangat sempit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dr. Kahar Lahae. Ya, saya sebagai moderator ini sebenarnya nggak enak ya Pak, karena harus mengkat-kat, mengingatkan berapa kali kepada semua pemateri untuk waktu, dan ini pun kita masih tetap mundur waktunya ya. Dan saya juga sudah berapa kali diingatkan oleh panitia, baik melalui chat dan kode-kode dari depan bahwa Bu sudah lewat waktunya, sudah lewat waktunya. Ya, karena waktu, sekali lagi, karena keterbatasan waktu memang yang kita hanya dijadwalkan 1 jam, dan ada materi lain yang akan segera masuk, maka dengan sangat menyesal, saya mohon maaf juga kepada semua teman-teman, baik mahasiswa magister, ilmu kenotariatan, ilmu hukum, program doktor, ilmu hukum, dan juga para pemateri. Saya tidak membuka sesi tanya jawab. Mohon maaf sekali ya. Ya, mungkin sebagai moderator saya juga punya wewenang di sini ya untuk mengatur jalannya sesi. Jadi saya tidak membuka sesi tanya jawab, tapi saya pikir tadi seperti materi Bapak Dr. Kahar Lahae sudah ada, sudah dikirimkan. Kemudian materi dari Prof. Hamzah, Pak WD1 itu mengenai pedoman penyelenggaraan program magister dan program dokter, itu tadi sudah disampaikan, nanti akan dibagikan dan ada buku, dan kalau tidak salah juga ada di-upload ya di prodi masing-masing di website. Nanti silahkan teman-teman mahasiswa untuk mencari tahu ke prodi masing-masing. Ya, dengan demikian saya tutup sesi kita pada siang hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Mohon maaf jika banyak kekurangan, dan sebelum saya akhiri kita beri aplaus dulu untuk ketiga pemateri yang luar biasa. Juga aplaus untuk semua teman-teman mahasiswa yang dari pagi sampai hari ini masih setia mengikuti baik secara luring dan daring. Saya Iin Karita Sakarina sebagai moderator undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Hamzah. Terima kasih Pak WD2, Pak Kahar. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada panitia.